Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bakti Sihombing soal LDO. Katanya minta dibahas soal Lido DAO. Terima kasih. Oke, kita akan coba untuk lihat ya. Lido DAO hari ini diperdagangkan di kisaran 29.400. Hari ini market sedikit mengalami koreksi. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah proyek berbasiskan dengan DeFi ya. Decentralized Finance. Buat yang belum tahu DeFi itu apa, jadi biasanya DeFi ini saya sering ibaratkan seperti perbankan. Di dalam layanan DeFi biasanya ada fitur seperti swap. Kita bisa pindah-pindah koin ya. Misalkan kita punya Ethereum, kita bisa rubah dia jadi apa USDC misalkan atau USDT. Nah, itu bisa dilakukan di platform berbasiskan DeFi. Kemudian biasanya juga ada fitur-fitur seperti simpanan. Contohnya layanan staking ada di dalam dari produk-produk DeFi. Jadi itu adalah sebuah platform, teman-teman. Nah, platformnya ini bikin token namanya LDO. Fungsinya LDO buat apa? Buat mengambil voting, konsensus daripada DAO mereka, Decentralized Autonomous Organization. Let's say kalau kemarin nih LDO mau upgrade, mereka bisa minta persetujuan dari para konsensus. Akhirnya jadi deh, Lido volume kedua mainnet launch. Sudah resmi tanggal 15 Mei. Jadi kurang lebih kegunaan dari token ini adalah untuk ambil voting ya. Selain mungkin di dalamnya ada fitur staking juga mungkin untuk token LDO-nya, teman-teman. Jadi kurang lebih kegunaan untuk token ini ya seperti itu. Sebagai governance token atau token tata kelolanya. Jadi ini adalah website dari Lido.fi ya, di mana di dalamnya cukup ramai dan dikatakan dalam sebuah berita liquidity staking derivative on Ethereum top protokol di 2023. Jadi Lido dapat posisi top teman-teman untuk liquid staking derivative di network Ethereum. Jadi ini sebuah prestasi dari Lido DAO. Cukup bagus. Kalau kita perhatikan dia sekarang support untuk layanan staking di beberapa koin seperti Ethereum, Polygon, Solana, Polkadot juga dan juga Kusama. Cuman ini dua ini masih sepertinya dalam negosiasi, belum bisa di staking teman-teman. Sementara yang baru aktif tiga ini ya. Tuh, Ethereum staking di Lido itu paling besar rewardnya, dapat sekitar 4,9. Kalau di Binance stakingnya kurang lebih kayaknya dapat 2% sekian ya. Jadi Lido ini jadi top leading di mana kita bisa staking Ethereum dengan reward yang cukup bagus. Ini baru-baru sih teman-teman setelah Ethereum upgrade ke ya kemarin ya di Shanghai Hard Fork mereka. Kemudian LDO kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu sekitar 1 miliar koin, sementara yang terilis itu baru 879 juta, which is itu sekitar 13%. Cukup banyak. Ya itu sih dari beberapa news kita udah sempat cek juga dari Twitter, nggak terlalu gimana-gimana, paling mereka ada kerjasama sama beberapa platform lain. Ini yang terbaru sih, mereka baru saja sukses di mainnet volume keduanya, which is ini sebenarnya perkembangan yang sangat bagus, yang sangat cepat dari project LDO sendiri. Oke, gimana untuk price actionnya? Oh ya, jangan sampai lupa teman-teman. SEC dan juga Department of Justice sekarang lagi benar-benar ketat terhadap yang namanya DeFi. Ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman kalau mau masuk ke token-token DeFi. Token-token DeFi yang lain itu udah pada terkapar semua, teman-teman, perihal masalah regulasi ini. Sementara sih belum rampung ya untuk regulasinya, jadi kita perlu menunggu ke depannya seperti apa kira-kira keputusan daripada regulasi untuk platform-platform DeFi yang akan diluncurkan oleh yaitu SEC, Security Exchange Commission bersama dengan Department of Justice Amerika Serikat. Nah, ini kita cek juga untuk kepemilikan dari para holder yang punya LDO. Kalau kita perhatikan dari mayoritas itu ada di treasury-nya LDO. Ini kemungkinan sih dari developernya sekitar 110 juta koin. Jika kita perhatikan dari kepemilikan walletnya, mereka terus melakukan distribusi sejak 2021 sampai hari ini. Teman-teman bisa perhatikan treasury-nya terus diluncurkan ke market. Kasih ke market terus, teman-teman. Ya itu untuk membiayai yang namanya project ini ya. Kalau nggak dibiayai ya siapa yang mau mengembangkan. Kemudian ada
pemilik wallet nomor 2 ini. Dia punya kepemilikan sekitar 70 juta LDO di walletnya. Kalau kita lihat dari aktivitasnya nggak ada sama sekali. Mereka pemilik koin ini masih hold koinnya, teman-teman. Tidak ada distribusi sama sekali. Kemudian juga ada vesting. Ada 2 vesting di sini, sama-sama kepemilikannya 5%. Kalau kita lihat dari analitiknya juga kurang lebih tidak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada penyaluran atau dana yang keluar ya, teman-teman. Masih tetap di hold. Saya rasa yang vesting kedua juga masih. Coba kita cek yang nomor 5 ini. Oh, ini dia sudah sempat distribusi barang dari sebelumnya 500 berapa nih? 5 juta koin ya. Sekarang udah turun ke 4,9 juta. Jadi ada sekitar berapa? 100.000 yang didistribusikan ke market, yang dijual ke market. Menurut saya sih kalau dilihat dari chartnya rata-rata ini pada hold semua ya teman-teman. Paling yang nomor satu ini aja Lido Treasury-nya ini sepertinya buat operasional, mereka harus jual. Kenapa? Karena ya gaji orang dong, ya kan, masa gratis. Jadi itu teman-teman. Kalau kita perhatikan dari chartnya gimana untuk LDO sendiri, all time high-nya ada di kisaran 3, sorry ini udah all time high ya. Coba kita cek dia di time frame daily. Nah, ini all time high daripada Lido itu kurang lebih ada di kisaran 3 dolaran something. Jadi nggak terlalu ketara ya. Proses penurunan yang terjadi pada bear market di 2022 itu sangat-sangat sedikit pada Lido ini. Sekitar 70%, teman-teman. Coba kita bandingin sama altcoin yang lain, itu rata-rata 94%, 95%. LDO cenderung lebih strong kalau menurut saya. Jadi ini salah satu project DeFi yang terbaik di Ethereum. Dia ngasih reward paling banyak juga ya. Jadi bisa dibilang untuk kejujurannya dia juga jarang kena ancaman, teman-teman, which is itu sebenarnya prestasi yang bagus buat LDO. Gimana untuk pergerakan dari chart? Kalau kita perhatikan di sini dia memang dalam posisi yang sepertinya penurunan, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada higher high, di sini justru higher low, higher low, higher low. Jadi siklusnya cenderung memperlihatkan bahwa LDO ini dalam fase tekanan jual. Terlihat juga dari volumenya yang cenderung kecil dan juga pergerakan smart money yang cukup minim sejak April 2023 tanggal 18. Smart money udah pada menyingkir dulu dari proyek-proyek DeFi. Sekarang LDO berada di level support kisaran 1,9 dolar. Level ini sebenarnya level yang cukup krusial karena berdekatan juga sama MA 200. Dan sepertinya sih sudah di breakdown ya, dan kemungkinan LDO masih akan menghadapi tekanan-tekanan jual untuk jangka pendek. So far sih kalau kita lihat dari Bitcoin cenderung bergerak sideways, flat sideways ya, cukup berbahaya, misterius banget. Ini pergerakannya bakalan kemana? Cuman yang masalahnya dari BTC dominance-nya sih yang naik. Makanya saya melihat LDO kayaknya bakalan ketekan dulu nih. Bakalan ketekan dulu, agak sedikit tertekan, padahal Bitcoin-nya cenderung sideways dikarenakan karena BTC dominance-nya yang cenderung menguat. Nah, level-level yang bisa teman-teman perhatikan adalah ketika LDO berhasil mempertahankan level 1,95 itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia udah turun ke 1,8 apalagi di bawahnya. Nah, itu bisa menjadi peluang untuk LDO kembali mencari level-level bottom yang cukup ideal. Sementara level bottom terdekat atau level support terdekat yang bisa diwaspadai adalah di kisaran 1,5 dolar. Level itu cukup menarik buat kita perhatikan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau melakukan akumulasi, coba tunda dulu, lihat apakah LDO bisa turun sampai kisaran 1,5, berapa nih detailnya, 1,58 lah kira-kira. Di sana juga kemungkinan ini yang menyelesaikan siklus dari descending channel. Baru kita mencari level bottom di sini. Let's say kalau di sini memang ketemu bottom, kemungkinan arah market masih bakalan crossing untuk naik. Sementara sih itu sih yang bisa dilihat dari LDO. Pergerakan market cenderung misterius, tapi kalau saya melihat dari proyeknya secara fundamental ini cukup oke. Ya paling yang teman-teman bisa jadikan pertimbangan adalah masalah regulasi tadi yang kita udah sempat spill soal SEC serta Department of Justice. Ya gitu aja, semoga jadi pertimbangan buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain lagi bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya, Andri, makasih.